Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara diskriminasi modul 1-4 budaya positif, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 di SDI Abu Bakar Siddiq ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan guru yang telah hadir di dalam acara diskriminasi ini. Adapun acara pada siang hari ini teman-teman merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak di dalam modul 1-4. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita sebenarnya harus ada pembukaan dulu dari kepala sekolah. Tapi tadi saya konfirmasi kepala sekolahnya tidak bisa hadir karena ada kendala yang terjadi. Kemudian untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, untuk memasuki agenda diskriminasi pada pagi hari ini, pendahuluan sudah kita lakukan, yaitu pembukaan membaca serta sholawat. Kemudian sekarang berhubung acara ini kita laksanakan siang hari, mau atau tidak teman-teman bisa melaksanakan ice breaking sebentar. Oke, jadi saya adalah sebagai komandan ya. Jadi komando. Oke. Jadi siapa yang kalah dia akan gugur dan tidak akan main lagi. Bagaimana cara mainnya? Yaitu sekarang kalau saya tembak satu orang, silakan duduk. Duduk. Kemudian teman di sebelah kiri kanan yang saya tembak itu saling sebut nama. Siapa yang paling depan menyebut nama teman yang di sebelah yang tembak itu yang menang. Yang tahu adalah yang paling belakang sebut nama temannya. 1, 2, go! Yang menang adalah yang kok tetap kalah memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya. Budaya sekolah, ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan apa sih budaya sekolah atau budaya positif di sekolah itu.
Contohnya apa kira-kira? Boleh teman-teman yang punya satu atau dua budaya positif. Membuang sampah pada tempatnya itu budaya positif. Buat siapa lagi? Ada lagi makan minum duduk yang sering kita lakukan kemarin berbaris setiap hari pagi dari kegiatan bersalaman. Jadi budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpusat pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang religius, kritis, berrasa hormat, dan bertanggung jawab. Budaya, kita mulai dari kata budaya. Budaya itu kan suatu kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang kita bentuk di murid kita. Misalkan di sekolah kita punya kebiasaan sekolah duha, itu adalah sebagai budaya positif. Kemudian kebiasaan melaksanakan pakai bendera pada hari Senin, kemudian di hari Sabtu budaya bersih, kemudian belajar sholat, belajar bersama, kemudian bersalaman ketika bertemu guru, itu adalah merupakan senam budaya senam setiap hari Sabtu. Itu merupakan contoh dari budaya positif, yaitu kebiasaan mulai dari yang kecil yang kita lakukan pada diri kita supaya kita harapkan menjadi karakter mereka di kemudian hari. Dari karakter tersebut mereka akan bawa sampai mereka dewasa dan terus akan meyakini apa yang menjadi keyakinan atau kebiasaan waktu mereka masih kecil. Ya. Jadi di dalam budaya positif itu terdapat konsep-konsep inti ya, seperti perubahan paradigma dari kontrol, kemudian makna disiplin dan nilai kebaikan universal, kemudian hubungan, konsekuensi, restitusi, hingga mengindikasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, hingga posisi kontrol, kemudian juga restitusi. Ya, dengan memahami semua yang ada konsep inti dari budaya positif tersebut, kita akan mudah untuk menerapkan apa yang menjadi budaya positif di sekolah. Baik. Selanjutnya ada perubahan paradigma. Di sini ada saya sebutkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu si A dan si B. Pada ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda misalkan ada benda yang sangat berharga dan sifatnya sangat rahasia untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan kekuatan. Buatlah sebuah kepala, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut atau membuka kepala tangan. Tapi dengan cara seperti ini mengancam, menghati atau merayu dan sebagainya agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Misalkan sekarang saya mau percobaan antara Ustazah Zahra dengan Ustazah Leni misalkan. Nah, Ustazah Zahra yang bertugas mengepalkan tangan dan menggenggam rahasia yang ada dalam kepala tangannya. Dan kemudian Ustazah Leni bertugas membujuk atau merayu Ustazah Zahra supaya membuka kepala tangannya. Apa yang akan terjadi? Silakan. Coba silakan. Kira-kira rayuan apa yang akan dilakukan oleh Ustazah Leni dan Ustazah Zahra supaya Ustazah Zahra mau membuka rahasia yang ada di kepala tangannya? Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Ustazah Leni? Seorang murid. Misalkan sini mau membujuk Zahra untuk membuka kepala tangannya, sedangkan di dalam tangannya terdapat rahasia besar atau tidak boleh ditahu oleh orang
tidak memungkinnya. Supaya ngantuk ya. Jelas. Kenapa jarang sudah sekali kenapa bisa cerita sama saya? Tapi saya lihat kamu biasa saja, kamu terlihat sakit, kelihatan perasaan terganggu, dan ditunjukkan sama aku yang begitu lain biasanya. Bisa ceritanya saya bisa kasih solusi sama masalah, bisa memberikan alternatif atau bisa saya berubah. Apakah bisa menceritakan sama saya atau masalah untuk ini saja? Saya punya rahasia sangat besar. Bagaimana kalau saya ceritakan hasil saya? Jika kamu ceritakan hasilnya, kita ceritakan hasilnya bagaimana? Cara main begitu. Oke, baik. Cukup saya jual saja. Oke, baik. Sudah sangat mantap ya. Terima kasih untuk Ustaz sama Galeri. Jadi di sini dari kendaraan tersebut kita bisa mempelajari teori kontrol ya. Jadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol dalam diri kita? Kita sendiri, ya betul. Jadi seperti kejadian tadi, Ustazah dibujuk dan dirayu oleh Ustazah ini untuk membuka kepalanya ya. Dalam kepalanya terdapat suatu rahasia, suatu keyakinan yang tidak boleh ditahu oleh orang lain. Dia berusaha menyembunyikan, tidak mau memberitahukan kepada orang lain, sementara yang menjadi mempengaruhi yaitu Ustazah ini terus membujuk. Namun apa yang akan terjadi bila dia membukanya? Jadi di sini terdapat perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol ya. Sesungguhnya kontrol itu terdapat pada diri kita sendiri. Bagaimanapun orang lain akan mengontrol kita, kalau kita tidak mengontrol diri kita sendiri, mustahil apa saja yang mau dilakukan itu tidak akan dapat kita lakukan kalau kita tidak ada kontrol diri kita sendiri. Di sini ada teori stimulus respon berubah ke teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon, apa yang dikatakan oleh stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal orang lain belum tentu sama pandangannya dengan kita. Pasti di setiap orang itu terdapat keyakinan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, ide yang berbeda-beda. Dari satu orang ke orang lain itu tidak akan sama, ya. Kemudian apa yang dibilang teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa maksudnya? Orang lain itu pendapatnya atau argumennya pasti berbeda dengan kita. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita yang harus memahami perbedaan pendapat antara kita dengan orang tersebut. Kita tidak bisa memaksanya ini apa namanya menyetujui apa yang menjadi argumen kita. Jadi siapa di sini yang memegang kontrol? Yang sesungguhnya memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, ya. Kemudian perilaku sebagai sebuah kesalahan kalau di stimulus respon. Lalu di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Baik buruknya sesuatu perilaku itu memiliki tujuan tertentu, ya. Misalkan ada diri kita melaksanakan misalkan tidur, ya. Tidur waktu kita menjelaskan itu kan perilaku buruk kalau kita nilai. Tapi kalau teori kontrol bilang semua perilaku itu memiliki tujuan. Mana yang tidur saat sedang jam pelajaran itu memiliki tujuan juga. Jangan kira tidak memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya ada yang
Kalau dikontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi suatu perbedaan atau apa yang menjadi keyakinannya itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru nantinya. Apakah saya akan berbuat demikian? Apa yang akan terjadi bila saya berbuat? Kita beralih ke konsep kedua, yaitu makna disiplin, ya. Kira-kira menurut teman-teman apa arti disiplin? Disiplin itu apa kira-kira? Halo teman-teman, kira-kira menurut teman-teman disiplin itu apa? Kami tahu jadi apa yang menjadi aturan itu yang dikerjakan, ya kan? Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu, baik. Apalagi konsisten. Disiplin itu datang tepat waktu, konsisten, kemudian saling melakukan apa yang menjadi aturan dan harus dipatuhi. Nah, di sini mana disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, sebab kalau kita tidak dapat melakukan secara disiplin, wajiblah lembaga lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan yang itulah harus ada dalam lembaga yang berbeda. Apa maksudnya dari ucapan atau dari pernyataan pada Dewantara tersebut? Bahwa kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Maka disiplin menurut dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau seperti seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu pelajaran atau pelajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi prinsip, bukan ekstrinsip. Maksudnya apa di sini? Ketika kita menanamkan di dalam diri kita bahwa saya harus disiplin. Kenapa saya harus pergi ke sekolah tepat waktu? Kenapa saya harus datang di sekolah tepat waktu? Karena saya harus bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kata disiplin, kata bertanggung jawab itu merupakan nilai-nilai kebijakan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebijakan universal yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, berhubung kita sudah 2 tahun menggunakan kurikulum merdeka di sekolah kita, 2 tahun berjalan, profil pelajar Pancasila ada berapa item? 6 item, ya. Pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya. Kita beralih ke teori motivasi perilaku manusia, ya. Jadi perilaku manusia itu baik bentuknya itu ada tujuannya, ya. Dapat ada tujuannya. Pertama, manusia itu berperilaku karena pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering kita
Kalau dia tidak tertib caranya sholat atau belajar, maka mereka akan mendapat konsekuensi, yaitu sholat dengan cara bersepakat. Ya, berarti itu adalah yang itu adalah motivasi ekspresinya, teman-teman. Yang kedua ini apa penyebab perilaku manusia atau motivasi perilaku manusia itu terjadi? Kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Kita sering dalam kelas, ayo siapa yang mau maju sekarang saya kasih hadiah permen misalkan. Nanti anak-anak itu maju. Nanti dia tidak tahu jawabannya, tapi karena akan mendapatkan hadiah dari temannya, maka dia akan tanya semua ya. Berarti itu juga motivasi yang kepada dirinya juga motivasi yang dari luar, karena dia akan dapat hadiah, makanya dia mau melakukan apa pertanyaan apa yang muncul dari teori motivasi yang kedua ini, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melaksanakannya. Jadi dia bertanya apa yang saya dapat, penghargaan atau hadiah yang akan didapat. Ini juga bagus, tetapi kurang ya, karena motivasinya tidak dari dalam dirinya sendiri, melainkan dari karena akan ada hadiah yang akan diberikan, baru dia termotivasi untuk melaksanakan sesuatu. Yang paling bagus itu adalah dari motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri. Semoga ini juga berlaku pada diri kita sebagai guru yang bukan hanya berlaku di siswa, kita bukan hanya kita inginkan di siswa berlakunya, tapi malu di diri kita sendiri, bahwa untuk melaksanakan sesuatu itu harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri, bukan menanyakan apa yang akan saya lakukan ketika saya lakukan, apa yang akan terjadi bila saya lakukan ini, apa menjadi konsekuensinya. Jadi pertanyaan yang itu dari teori motivasi yang ketiga ini, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melaksanakannya. Nah, ini lebih ke motivasi intrinsik yang tertanam dalam dirinya, ya, karena dia melakukan atas dasar untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena hukuman ataupun bukan karena penghargaan atau hadiah. Nah, ini lebih tingginya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini perbedaannya, teman-teman. Jadi hukuman itu bersifat serta dari pihak guru yang memberikan, ya. Sementara konsekuensi sudah disepakati murid. Misalkan kita membuat peraturan kelas di dalam kelas, siapa yang membuang sampah di dalam kelas akan mendapat sanksi denda 1.000, misalkan. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tiba-tiba saja kita memintakan uang kepada siswa kita, ini juga kita tidak pernah membuat kesepakatan atau tidak pernah membuat peraturan di dalam kelas. Tiba-tiba saja kita, ayo sini kita membuang sampah tadi. Nah, berarti itu yang kita lakukan adalah hukuman, ya. Kalau konsekuensi sudah disepakati duluan, ketika siswa melanggar peraturan yang sudah kita buat, maka mereka akan mendapat konsekuensi, yaitu misalkan kita buat konsekuensinya denda 1.000 misalkan setiap pelanggaran. Berbeda dengan restitusi, teman-teman, ya. Jadi restitusi itu bukan menepis kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, contohnya misalkan tadi kayak ada yang buang sampah di di dalam kelas, padahal kita sudah membuat peraturan kelas. Bukan hukuman dan konsekuensi yang kita berikan, namun apa? Kita memberikan pembelajaran dari kesalahan tersebut. Nah, jika kamu melaksanakan ini, biasanya apa yang bisa kamu lakukan? Nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, ini lebih kepada menasihati kalau restitusi. Kemudian kedua, hukuman itu tanpa melalui kesepakatan. Ya, tiba-tiba saja kita bisa melihat siswa kita melanggar
saja, tetapi psikis ya, berpengaruh terhadap perasaan siswa. Perasaan dendam siswa itu dapat terjadi jika kita selalu mendukung, ya teman-teman. Mereka juga tidak akan gerah dengan hukuman. Mereka akan terus-menerus melakukan kesalahan kalau kita mau memakai hukuman, karena mereka akan dendam dengan guru yang selalu memberikan hukuman tersebut. Berbeda dengan konsekuensi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat dibuat. Maksudnya kita sudah mempunyai kesepakatan, namun mereka melanggar, maka ada konsekuensinya. Ya, berarti terukur. Kalau dia melanggar berarti dia mendapatkan konsekuensi. Kalau dia tidak melanggar berarti dia tidak mendapatkan konsekuensi. Berarti sudah terukur, datanya sudah terukur dari perhatian yang dibuat. Kalau restitusi memperbaiki hubungan, ya. Kalau restitusi itu kita menanyakan baik-baik, kenapa sih tidak terlambat, kenapa tidak memakai baju seragam seperti temannya, ya, dengan bahasa-bahasa yang lembut dan lebih gitu. Kemudian tawaran, kita menawarkan kepada siswa. Nah, tawarannya seperti misalkan kenapa kamu tidak memakai baju seragam? Misalkan alasannya masih di laundry misalnya. Nah, sekarang bagaimana misalnya bagaimana misalnya banyak masih di laundry, bagaimana kita menanyakan nasihat kepada siswa. Apakah mereka nanti mengambil apa yang menjadi nasihat kita menawarkan misalkan kalau dia tidak bisa memakai seragam merah putih, misalkan dia harus berhati-hati karena dia tahu hari ini misalkan memakai seragam putih, maka sebelum hari ini dia harus mempersiapkan apa yang akan menjadi seragam hari ini tersebut. Jadi restitusi ini lebih bersifat tawaran, bukan memaksakan. Kemudian untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Kita memberikan solusi di sana, bukan tekanan atau hukuman ataupun maki-makian atau kejadian kepada siswa, ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada siswanya. Contoh ada nih murid yang berbuat salah, misalkan ada siswa yang memakai seragam lengkap dan siswa yang tidak memakai seragam lengkap, nanti kita kan kelompokkan masing-masing dengan kelompoknya. Nah, ini yang tidak pakai seragam lengkap, tolong sini duduknya atau berdirinya. Nah, nanti kalau kita pakai cara diskusi untuk menyelesaikan satu masalah, setelah itu mereka akan bertemu sekali dengan kelompoknya, ya, dengan kita menasihati, dengan kita meyakinkan keyakinan ke anak tersebut, maka mereka nanti akan sadar, kemudian mereka akan kembali ke kelompok yang tadi. Nah, selanjutnya dasar keyakinan kelas. Nah, teman-teman, di sekolah kita sering membuat peraturan kelas, atau di kelas. Ada teman-teman yang sudah buat peraturan di kelasnya? Pasti ada. Kayak di kelas, karena kelas 3 saya membuat peraturan, sebelumnya saya mengacu sama mereka. Nah, kesepakatan apa yang kita ambil menjadikan peraturan kelas yang harus kita hargai kemudian hari, ya. Tapi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di program putra ini kemudian saya mengetahui tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Hanya seperti saya bingung, kok sama pertanyaan saya dengan slide. Slide-nya bilang, kenapa tidak keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kita akan tahu
supaya tidak ditilang. Nah, itu adalah kalau supaya tidak ditilang, kita tadi sudah belajar tentang teori motivasi internal dan eksternal. Kalau kita tidak memakai helm karena kita akan ditilang nantinya, berarti itu adalah yang timbul dalam diri kita adalah motivasi eksternal. Karena ada peraturan harus memakai helm, kalau tidak memakai helm kita akan ditilang. Razia. Nah, berarti itu yang timbul adalah motivasi dari luar, ya teman-teman. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa kita menggunakan helm itu untuk keselamatan atau keamanan, nah itu merupakan suatu yang datang dari diri kita atau motivasi dari dalam diri kita. Mana lebih bagus kita aturan atau kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri? Baik, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita memakai helm jangan karena mau terhindar dari hukuman ya, tetapi mari kita menggunakan helm karena keselamatan atau keamanan. Dan kedua teman-teman, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kenapa waktu corona? Yang tidak terjangkit, apalagi untuk keamanan, ya, untuk keamanan. Baik, teman-teman yang sudah disebutkan tadi merupakan suatu keyakinan. Kalau kita yakin bahwa kalau kita menggunakan masker, kita akan terhindar dari penyakit, itu merupakan keyakinan. Berarti motivasi pertama dalam diri kita itu adalah motivasi apa? Intrinsik atau internal dari dalam diri kita. Bukan karena saya takut nanti di nggak bisa masuk sama-sama kalau memakai masker. Nah itu berarti karena peraturan di lapangan kita memakai masker. Tapi kalau terjadi kita yakin bahwa untuk memakai masker itu adalah menjaga keselamatan dan kesehatan kita, maka kita akan tetap memakai walaupun tidak ada peraturan. Nah itu bedanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, teman-teman, kenapa? Supaya kita tak tinggal materi lagi. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Belajar menjadi orang yang disiplin. Baik. Jadi antara satu jawaban dan satu jawaban itu, satu jawabannya menyatakan supaya tidak ketinggalan materi. Yang kedua supaya disiplin. Mana yang lebih baik antara alasan satu dan alasan dua? Alasan dua. Alasan dua karena apa? Karena itu lebih disiplin. Ya. Walaupun misalkan tidak ada peraturan bahwa kita harus datang tepat waktu melaksanakan pelatihan, kita akan datang tepat waktu secara terus-menerus ya, misalnya pelatihan atau sesuatu apakah itu kegiatan apapun itu, kalau dalam diri kita terdapat keyakinan bahwa saya harus mendisiplinkan diri saya sendiri. Bukan karena saya takut ketinggalan materi, itu ada konsekuensinya kan? Kalau kita memakai motivasi dalam diri kita akan tetap dapat waktu karena apa? Kita menghargai waktu dan menghargai diri sendiri, ya teman-teman. Jadi di sini yang keislaman itu adalah kita bertanggung jawab atas diri sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena hadiah atau penghargaan yang kita dapatkan. Ya. Ini adalah bentuk kesepakatan kelas. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, apakah yang kanan, ini saya yang posisi kanan atau posisi kiri, coba teman-teman. Yang mana merupakan keyakinan kelas, apakah kanan atau kiri? Yang mana menurut saudara yang kiri menurut saudara Ani? Yang mana? Saya pakai ini kayak yang kanan atau yang kiri. Yang mana merupakan keyakinan
berhenti. Oke, berarti kami guru dan murid yang selalu menyayangi. Kalau keyakinan apa namanya kesepakatan kelas datang tepat waktu dan sikapnya keras. Gimana Ustaz? Baik, berarti kita sudah memahami apa itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu atas dasar diri kita sendiri, atas dasar motivasi diri kita sendiri. Pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi, dan keyakinan kelas itu sifatnya universal, ya, tidak konkret. Kalau pertama itu konkret, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, itu konkret atau sifatnya spesifik, ya. Kalau keyakinan kelas atau nilai bagian universal itu sifatnya universal atau kayak menyeluruh. Kalau kita sudah bilang kami guru dan murid saling yang saling menyayangi, berarti misalnya tidak ada dendam, tidak ada saling molor-molor, tidak ada peniat, tidak ada apa namanya hukuman dari guru, ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, itu merupakan apa namanya artinya itu, ya, menjaga kebersihan sekolah saja, ya. Tapi kalau kita itu adalah apa namanya kebersihan, itu adalah sifatnya universal atau jaga kebersihan di mana-mana, baik di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Jadi ada peraturan-peraturan yang sering kita buat. Coba dibaca peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa dari peraturan yang kita buat sebelah kiri itu? Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Atau nilai-nilai kebaikannya di sana apa? Dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Rapi, oke, jawabannya rapi, hebat, namanya jawab nih. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan atau nilai kebajikan ya, rapi, saya apa? Saling sayang, baik. Kapan sih lagi? Hadirin sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin, baik. Dilarang melakukan kekerasan. Saling sayang menyayangi. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Mencintai kesehatan. Mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri, budaya antri. Baik, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Baik, sekarang kita akan melihat jawabannya. Nah, tanggung jawab. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Merupakan nilai bagiannya adalah tanggung jawab. Kita meyakini bahwa kalau kita selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah merupakan tindakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nanti menghormati orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan kita mengganggu orang lain. Berarti di sini itu sifatnya universal atau menyeluruh dari yang bukan spesifik kayak peraturan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan di sana, ya. Bergantian menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan, ya. Jadi sifat dari kelas itu lebih universal, ya, lebih luas lingkup apa namanya pembahasannya atau artinya itu luas. Kita lanjut. Nah, itu ada sama tiga topik lagi, teman-teman. Ada dulu. Oh iya, semangat kalian sekali semangat. Tepuk semangat dulu. Yes. The best. Mantap.
depan supaya lebih baik ke depannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, teman-teman. Apa saja? Pertama, bertahan hidup, sifatnya fisiologis. Bertahan hidup itu meliputi tempat tinggal, tempat tinggal, kalau kita mau bertahan, kemudian makanan, kemudian apa lagi, teman-teman? Kasih sayang. Nanti kasih sayang, kalau sifatnya bertahan hidup atau sifatnya fisiologis, pakaian, ya. Yang ya, rumah pokoknya yang sifatnya fisik. Kemudian kasih sayang dan rasa menerima. Kebutuhan psikologis ya, perasaan ya. Kesenangan, kebutuhan merasa senang. Kebebasan, kebutuhan akan berlisan. Kemudian kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kira-kira dari kebutuhan dasar manusia ini yang mana yang belum terpenuhi, teman-teman? Kasih sayang. Saudara katanya kan saya yang kasih saya berikan. Kemudian mari kita analisis kebutuhan Dinda. Kita akan Dinda itu sebenarnya baik analisis teman-teman. Silakan fokus dulu bentar. Dinda seorang anak kelas SD itu tiba di rumah pulang dari sekolah, dia menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Ibrani. Siapa Ibrani di sini? Gurunya Ibrani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti nanti ada jawaban-jawaban di sana. Bila Anda berada dalam posisi Ibrani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita sudah ketahui tadi ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki harus ada pada manusia ya. Sekarang kita analisis kasusnya Dinda ini, kira-kira dalam posisi apa dia membutuhkan kebutuhan yang mana. Nah, analisis kebutuhan. Misalkan ibunya bilang, aku tidak boleh bersenang. Ibu bilang, aku tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Makanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu adalah laporan Dinda kepada ibunya ya terhadap perlakuan ibu punya guru yaitu ibu siapa tadi? Ibu Rani ya. Jadi teman-teman, anak kita itu tanpa kita sadari dia akan mengadu ke orang tuanya jika tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya di sekolah ya. Pertama tadi dia mengadu karena dia tidak dibolehin untuk bersenang. Kira-kira ada nggak di dalam kelas kita? Diri kita yang sering bersenang, ada yang sering nangis, ada yang kita sedang menjelaskan tapi dia bersenang, ada yang bersenang, ya bersenang malah segala aja sambil belajar menyanyi, ambil bergabung juga. Nah jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Ya kalau laporannya demikian kepada ibunya. Dan apa tindakan yang harus kita lakukan sebagai guru jika kita mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Silakan siapa yang bisa jawab? Kebutuhannya adalah tenang. Kemudian tindakan yang harus dilakukan dulu adalah berikan badan. Misalnya ada kegiatan dengan cara mengikuti keras supaya dengan bawahnya gitu ya. Oke, kita jawabannya teman-teman. Oke. Jadi kebutuhan kita adalah kesenangan. Dia mau bersenang-senang ketika berada di ternyata ya. Sementara Ibu Rani yang menjadi gurunya tidak menginginkan dia bersenang di dalam kelas karena akan membuat teman-temannya bergabung gitu ya. Kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan dari guru kita jika kita tahu bahwa kebutuhan itu adalah kesenangan? Guru seyogyanya mengerti kebutuhan murid dan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan ya betul, belajar misalkan sisi activity atau sisi belajar sambil bermain, misalkan di kelas, tidak hanya di dalam kelas sampai belajar tapi di luar kelas. Namun
situasi dan kondisi di sekolah kita tidak memungkinkan belajar di rumah ya, karena terlalu panas. Tapi kalau kita memulai dengan kita di sekolah saja. Oke. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Kemudian analisis kebutuhan jika ada laporan dari Dinda kepada ibunya, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal laporan itu selalu sebar. Nah, misalkan begitu laporannya kepada ibunya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Pengakuan tentang saya, dia tidak menyapa. Salah paham ya. Maka dari gurunya harus buka apa yang dilakukan siswa. Di siswa lain juga ada yang agresif, percaya padahal dia sengaja bahwa apa dari mana supaya perhatian ibunya. Memang mungkin ada ketika yang begitu ya. Terus nah, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia tahu, tahu. Nah, ini dia. Tahu saya dari bahasa diterima. Dia ingin kita itu mendekatinya ini juga apa namanya kepada ibadah. Ya. Kalau di pada sebuah perhatian yang membuat mereka senang. Kita nggak kepikiran perasaan mereka itu kemana jika kita menanyakan dia. Kemudian ya rasa sayang, perasaan diterima atau rasa sayang itu yang mereka butuhkan ternyata. Kemudian di dalam apa yang mereka inginkan memberi perhatian kepada Dinda. Nah, kita hanya seperti bagus ya kamu ini, kamu melihat berbukaan di sana nanti akan muncul apa namanya perasaan-perasaan yang menurut saya diperhatikan, menurut saya ternyata senang saya gitu ya. Nah, kemudian aku bosan masa belajarnya juga gitu aja, berdiri di buku aja. Nah, tadi juga saya juga lainnya ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan ketika anak kebebasan ya. Mereka ingin diberikan pilihan. Kalian mau belajar apa? Kalian mau belajar dengan metode apa? Mereka ingin bebas ya. Ternyata kita tidak perlu sebagai guru itu apa namanya menggunakan metode sama aja sama mereka pasti akan bosan ya. Coba lihat apa pertanyaannya misalnya atau media-media pembelajaran menarik itu, maka mereka nanti akan merasa kebutuhannya terpenuhi ya. Jadi caranya apa? Memberikan pilihan dalam belajar yang diinginkan. Misalkan saja saya belajar itu satu sisi sama sekali. Boleh kita mengajarkan keluar belajar tentang teknologi, kita cari bagaimana apa saja yang dibutuhkan, misalkan hewan apa saja yang dibutuhkan. Ya teman-teman ya. Teman-teman bagaimana? Keluar sama dia aja. Oke, selanjutnya yaitu aku sebel bahwa tidak rapi kalau menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti kebutuhan yang mereka butuhkan adalah kebutuhan penguasaan. Baiknya guru itu menunjukkan gambar teman-teman nilai ini jika gambarnya rapi, maka nanti akan apa namanya ada jasa teman-teman itu saya ini di apa namanya diperlihatkan tugas saya kepada teman saya, berarti tugas saya termasuk tugas. Nah itu akan merasa bangga. Berarti itu nanti akan membangkitkan motivasinya ya. Kemudian selanjutnya oke, tinggal dua posisi kontrol sama restitusi
tidak akan menghukum itu, tidak akan membuat mereka jerah ya. Namun mereka akan berlebihan caranya. Mereka akan terus mengulanginya lagi. Oke, selanjutnya adalah posisi membuat rasa bersalah. Apakah kita pernah menjadi posisi membuat rasa bersalah seperti siswa kita? Apa yang kita lakukan kalau kita menjadi membuat rasa bersalah? Pada posisi ini biasanya itu orang bersalah itu. Nah, itu. Yang membuat tapi menyakitkan nanti. Coba membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berpikir. Kata-kata yang lembut dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal lembut tapi nyakit dalam hati diri anak itu. Saya kecewa, tapi caranya lembut menyampaikan. Tapi nanti hatinya berpengaruh pada hatinya. Kemudian berapa kali bapak hati itu harus memberitahu ya? Gimana coba caranya supaya kamu ternyata itu adalah perkara besar. Mereka mengatakan terhadap apa yang kita ucapkan. Adalah apa yang kita ucapkan itu lembut dan terus ini ya beberapa kali jelas beberapa kali kita bilang supaya kita melakukan hal itu. Tapi tetap jangan kita lakukan. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang dalam diri mereka, ya. Karena tadi apa yang dikatakan guru sangat kecewa dengan kamu, dia akan menilai dirinya itu menjadi orang yang merasa tidak berharga, ya, teman. Kecewa dengan hatinya, ya. Merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Teman, jadi posisi yang ketiga yaitu teman ya. Jadi sering kita memposisikan diri sebagai teman, seperti kita kan gandeng, kita peluk-peluk ya. Itu adalah tindakan kita yang memposisikan diri menjadi seorang teman ya. Apa yang dilakukan oleh seorang teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui prestasi. Prestasi artinya menunjukkan ya. Kita tetap meraih menyukai karena menulis lah. Nanti kalau kita menulis orang tua sama lembaga ya, itu merupakan posisi teman kita ya. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik dari guru dan murid ya. Kalau kita sering menyapa, atau dengan murid itu merupakan ada sisi positifnya, yaitu hubungan baik kita akan terjalin ya. Kemudian guru di posisi ini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan uang untuk mengambil seseorang. Ayolah, kalau kamu tidak melakukan nanti sana yang dimarahi oleh kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah marah sama saya bagaimana? Kepala sekolahnya posisi saya bagaimana? Di sana ada humor ya di teman. Kemudian kita apa yang dilakukan oleh posisi teman? Ayo bantulah ini bapak ya. Ayo bantulah dong. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah kata-kata yang sering diucapkan kalau kita memposisikan diri sebagai teman pada diri kita. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat kita tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Ternyata orang dia tidak mau membantu saya. Nah, ini akan menimbulkan rasa kecewa kepada murid. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, boleh jadi teman kepada murid, tapi jangan berlebihan. Murid akan lemah dan tergantung pada guru. Ya, kalau kita merasa kalau dia teman kita akan tetap minta bantuan padanya, kan? Kalau kita merasa dia teman kita, kalau dia tidak teman kita, mana mungkin kita berani, tapi ada batasan. Kalau teman kita mungkin, ayo dong sambil kita berdoa.
lain dapat kita atur. Oke. Memantau, jadi di posisi yang keempat dari posisi kontrol. Yang memantau. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi kita dapat menentukan hubungan pribadi kita dengan murid. Bagi seorang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang memantau adalah peraturannya apa? Nah, kita selalu ingin berpikir pada peraturan apa atau kesepakatan apa yang kita buat. Kalau kita memposisikan diri menjadi memantau, misalkan siswa di dalam kelas atau pelajar menggelar kegiatan masih misalkan meja. Kamu tahu nggak peraturan kelas kita apa? Apa konsekuensinya kalau kalian duduk di dalam kelas atau belajar? Memantau lebih ke menanyakan apa konsekuensinya menjadi yang lain. Ya. Untuk selanjutnya yaitu manajer. Nah, posisi manajer yang tadi ya teman-teman, mari kita menjadi manajer untuk anak murid kita. Karena ini yang adalah posisi yang paling bagus ya, posisi yang paling baik untuk kita lakukan. Tidak menjadi rumah, tidak menjadi pembuku, tidak menjadi pemantau, tidak menjadi membuat rasa bersalah, tetapi menjadi apa? Menjadi manajer. Posisi di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita menawarkan solusi-solusi. Kita menanyakan kalau kamu melakukan ini apa yang akan terjadi? Kalau kamu tidak melakukan ini, inisiatif kamu atau alternatif apa yang akan kamu lakukan? Kita memberikan suatu solusi-solusi untuk anak-anak kita. Kalau kita memposisikan diri menjadi seorang manajer, kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Seperti tadi kita analisis kebutuhannya, apakah dia kebutuhannya kasih sayang, apakah kebutuhannya bertahan hidup, apakah kebutuhannya adalah apa tadi juga pengakuan, penguasaan, kebebasan dan fisiologis adalah bertahan hidup, kan? Nah, seorang manajer akan berkata sini, dia tidak akan bersifat menyalahkan atau berantem murid, tapi dia akan bertanya apa yang kita yakini. Kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu misalkan membuat tanggung jawab, disiplin, berani, diri, keselamatan, kesehatan, bahkan juga dibuat di kelasnya. Nah, kemudian kalau yang melanggar, apa yang kita yakini, apa yang menjadi keyakinan kita, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Ini adalah contoh kata-kata pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak murid yang bermasalah. Kemudian apa rencana kamu memperbaiki hal ini atau memperbaikinya? Kita lebih menawarkan solusi yang daripada menjadi murid itu sebagai orang anak yang nakal atau seorang anak yang suka melanggar aturan. Ini kita lebih memposisikan diri sebagai manajer, yaitu mengatur, yaitu mengontrol emosinya. Ya, kita mengubah dari identitas gagal ke identitas sukses di sini ya. Jadi yang kalau kita memposisikan diri jadi manajer itu, tugas seorang guru adalah bukan mengatur perilaku seorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Tadi kita belajar tentang posisi kontrol. Siapa yang membuat kontrol? Diri kita sendiri. Baik. Jadi kalau kita kontrol karena diri kita, belum tentu mereka mau kan? Betul. Jadi siapa yang mengontrol diri? Siapa yang berhak mengontrol dirinya? Yaitu dirinya sendiri. Kalau kita membimbing mengarahkan dengan usaha kita, kalau dia tidak ada kayak tadi motivasi yang pertama di dalam dirinya, itu motivasi prinsip tadi kemauannya mungkin akan sifatnya itu jangka pendek bukan jangka panjang. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi
ada pemantau, ada buat rasa bersalah, ada teman, dan ada manajer. 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi dari pernyataan pertama ini kira-kira posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Baik kita kunci, saya menjelaskan dengan membuat rasa bersalah. Baik. Kemudian nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Baik, terima kasih. Ayolah, lakukan ini demi Bapak. Sama. Oke, baik, terima kasih. Kita wajib jawabannya dan silakan kamu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, baik. Pemantau itu selalu diterapkan pada keadaan atau konsekuensi yang akan didapatkan. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, baik. Kemudian yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum ya tadi. Hukum kata. Oke, silakan kalau tidak. Sekarang kita akan buka apa yang menjadi apa? Mantap. Buat kesalahan. Ya. Mari kita jawaban ini. Nah, yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Saya ini bersyukur dengan kamu. Karena seolah-olah memberikan bahwa anak itu salah banget ya. Kita memberikan suatu pernyataan yang begitu. Kemudian menghukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemana salah dari kamu? Semua benar. Semua benar. Siapa yang melakukan segitiga restitusi? Yaitu guru. Oke. Dan segitiga restitusi ini cenderung dilakukan oleh posisi kontrol apa? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dan keyakinan yang salah dan menandakan keyakinan. Posisi kontrol apa? Kira-kira yang masuk yang paling baik. Ini adalah segitiga restitusi teman-teman. Jadi kalau segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Anak yang bermasalah itu kita stabilkan dulu emosinya, ya. Setiap orang dengan cara apa? Dengan cara menyatakan setiap orang pasti menjadi melakukan kesalahan. Nah, jadi mereka nanti sedikit demi sedikit akan tersadar kalau manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ternyata gurunya juga pernah melakukannya di waktu dulu. Nah, kita memberikan suatu kestabilan rasa perasaan pada anak murid kita. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini baru menyatakan kesalahan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Misalkan anak yang sering terlambat, kita tanya alasannya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Itu nanti mereka akan menunjukkan alasan-alasan terkait keterlambatannya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yaitu nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan mengimplementasikan segitiga restitusi ini, teman-teman, yang nanti anak akan memiliki kesadaran sendiri terhadap
Jadi bukan kritik yang kita berikan di sini, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kalau kita ingin menjadi refleksi, maka harus menjadi refleksi. Cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan perkataan seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya di sini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, kita lebih menstabilkan emosi anak, ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Kita mencoba meyakinkan anak supaya mereka menyadari kesalahan yang dilakukan, ya teman-teman, untuk tahap pertama ini. Kemudian tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini mereka akan menyadari juga, ya, setiap tindakan setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita apa tadi? 5 kebutuhan dasar. Pertahanan jiwa, kemudian apa? Kesenangan dan kebebasan dan kemampuan. Baik. Kalau kita mengalami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa melakukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti tadi, anaknya ingin diperhatikan ketika menggunakan kebutuhan baru. Nah, jadi kebutuhannya yang dibutuhkan adalah kasih sayang, ya. Kemudian seorang guru yang memahami teori konflik pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Karena setiap tindakan itu memiliki suatu tujuan. Kata yang buruk sekalipun itu merupakan mempunyai tujuan masing-masing. Dan dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan ketika kita memvalidasi tindakan yang kita tahu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Misalkan alasan-alasannya. Kamu pasti bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada anak yang marah karena dicontek punyanya, contek jawabannya. Nah, dia itu marah karena ada alasannya. Kenapa? Karena dia dicontek. Dan dia itu marah karena apa? Karena dia mempertahankan apa yang menjadi haknya atau melindungi dirinya sendiri, ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan menghormati teman, misalkan tidak dengan cara melawan, dengan cara fisik, misalkan, tetapi dengan cara saling menghormati teman, misalkan. Sulit, ya. Kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir, teman-teman, ya. Tepuk tangan. Kami teman-teman itu menandakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata apa? Nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau nilai-nilai yang bersama apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal ini seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Nanti mereka akan secara tidak sengaja mengatakan apa keinginan atau kebutuhannya apa. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
lain. Baik teman-teman, untuk menutup kajian kita pada